Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas geometri. Hari ini adalah pertemuan ke-14. Kita akan belajar bersama tentang kategorisasi subjek. Sebelumnya silakan Anda buka terlebih dahulu data latihan ya. Kita menggunakan data latihan .sav ya. Jadi menggunakan data latihan yang pernah saya upload di pertemuan ke-12 dan juga pertemuan ke-13. Outline hari ini kita akan membahas tentang pengantar terlebih dahulu, kemudian prinsip membuat kategori, dan yang ketiga adalah praktek menentukan kategorisasi pada SPSS, yang keempat praktek menghitung frekuensi pada SPSS, dan jika nanti tidak kepanjangan saya akan coba untuk menguji normalitas data. Pengantar, mengapa kategorisasi diperlukan? Apa tujuannya? Jadi sebenarnya kategorisasi itu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang common diberikan kepada seorang peneliti, seperti siapakah subjeknya, bagaimana karakteristik subjek Anda, mengapa memilih mereka sebagai subjek Anda, dan bagaimana sebaran dari subjek Anda itu. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat umum, yang mana membantu pembaca dalam mendapatkan informasi terkait deskripsi subjek secara utuh dan mendalam. Tujuan dari kategorisasi subjek itu ada dua. Yang pertama adalah ingin melihat bagaimanakah sebaran subjek dalam suatu kurva normal ya. Ini contoh gambar dari kurva normal ya. Kemudian yang kedua adalah mengetahui berapa frekuensi dari masing-masing kategori. Frekuensi yang di sini dimaksud adalah jumlah dan juga persentase dari masing-masing kategori. Prinsip membuat kategori itu dibedakan menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah menetapkan kriteria awal. Jadi punya asumsi skor subjek ini terdistribusi normal gitu ya. Kemudian kategorinya itu dibagi menjadi 2, yaitu 3 kategori, tinggi, sedang, dan rendah, dan yang kedua adalah 5 kategori, sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Yang kedua adalah pastikan alat ukur itu telah tervalidasi, sehingga kita tidak bisa membuat kategorisasi kalau alat ukur yang kita gunakan itu belum valid gitu ya. Jadi harus memang valid terlebih dahulu. Yang ketiga, jika data berdasarkan variabilitas, maka pembagian subjek ini bisa dibagi lagi menjadi median, kuartil, desil, dan persentil. Kalau median itu berarti 2 kelompok, kuartil itu berarti 4 kategori, desil itu berarti 10 kelompok, persentil itu berarti 100 kategori. Nah, hari ini kita coba fokuskan pada 3 kategorisasi atau 5 kategorisasi. Jadi yang ini ya. Yang ini. Tapi catatannya adalah kita telah melakukan validasi terlebih dahulu dari alat ukur yang kita gunakan. Sehingga kalau misalkan kemarin Anda melakukan pengambilan data tapi alat ukur Anda itu belum divalidasi oleh validator, ya berarti ya tidak tepat atau mungkin nanti akan ada masalah kalau Anda melakukan kategorisasi. Nah, ini adalah gambar dari sebaran standar deviasi ya. Yang mana ini dibagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama adalah rendah, kemudian sedang, kemudian tinggi. Jadi ini dilakukan dengan membagi standar deviasi menjadi berapa? 3 bagian. Ada juga nanti yang kemudian dibagi lagi menjadi 5 kategorisasi. Kalau 5 kategorisasi berarti distribusi normal terbagi menjadi 6 bagian ya standar deviasinya. Jadi yang pertama adalah sangat rendah di sini ya. Kemudian rendah, kemudian sedang ya. Kemudian tinggi dan sangat tinggi. Jadi ada 5 kategorisasi tapi standar deviasinya ada 6 ya. 6 itu dari mana? 1 2 3 4 5 dan 6. Boleh 3 atau 5 kategorisasi ya, tapi ada 6 bagian standar deviasi kalau misalkan 5 kategorisasi. Baik, ini adalah rumus ya. Rumus ini seperti ini, jadi tidak bisa diubah-ubah. Ya, jadi ini rumus hipotetik ya. Kalau yang atas ini adalah untuk melakukan kategorisasi menjadi 3 bagian, 3 kategorisasi rendah, sedang, tinggi. Sementara yang bawah ini adalah untuk 5 bagian. Nah, ini simbol-simbol ini keterangannya apa? X yang besar ini ya, ini adalah skor total. Kemudian ini kurang dari, kemudian yang ini ya, seperti angka U kecil, ini dibacanya adalah min hipotetik.
Ya, jadi rata-rata hipotetik. Jadi kalau hipotetik itu statistik dari alat ukur kita, gitu ya. Kemudian minus dikurangin, kemudian 1, kemudian kayak ada logo O gitu ya. Ini artinya adalah standar deviasi hipotetik ya. Jadi hipotetik, sekali lagi, hipotetik adalah statistik dari alat ukur kita. Nah, hipotetik ini ya, dia didasarkan pada skala yang disusun ya, karena memang kita membuat alat ukur, jadi kita ingin tahu bagaimanakah alat ukur kita ini kualitasnya. Kemudian hasil pengkategorisasian ini ya, yang menggunakan hipotetik sesuai dengan skor hipotetik dari skala. Jadi nanti tidak akan berbeda dengan skala yang kita miliki. Nah, nanti ada dua ya, model hipotetik sama empirik. Nanti saya jelaskan di belakang lagi. Oke, langkah perhitungannya. Silakan Anda buka terlebih dahulu data laten.sav ya. Di sana data laten itu Anda cek jumlah item skalanya. Kemudian Anda cek juga skala respon ya, jawaban terendah dan tertinggi yang disediakan. Ya, dibuka aja, dilihat aja. Respon jawabannya itu tertinggi berapa, terendah berapa. Ternyata dari data laten ini jumlah itemnya ada 15. Ya, itemnya ada 15, kemudian skornya itu berkisar antara 1 sampai dengan 5. Berarti kalau begitu jawaban terendahnya adalah berapa? Ada nggak 1? Kalau 1 ada berarti 1. Kemudian tertinggi 5, ada nggak yang jawab 5? Kalau ada 5 berarti 5. Ya, Anda buka dulu data laten SAV, dilihat. Ternyata di sini X min-nya ya, jumlah skornya yang paling rendah itu 15. Dapatnya dari mana? 15 kali 1. Ya. Kemudian maksimumnya 75. Dari mana? 15 kali 5. Ya. Ini pakemnya ya. Kemudian range-nya berarti 60. X maksimal kurangi X minimal. Jadi 75 kurangi 15 sama dengan 60. Kemudian X maksimal plus X min dibagi menjadi 2. Jadi ini mencari rata-ratanya ya. Mencari rata-ratanya berarti 75 ya. Dari sini ditambah 15 dibagi 2. Sehingga kita mendapatkan angka 45 ya, 45. Nah, kemudian standar deviasi dibagi menjadi 6 ya. Jadi 60 dari range ya. 60 dibagi 6 sama dengan 10. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, gunakan skor min dan SD ke dalam rumus kategorisasi. Nah, kita telah melakukan penjumlahan item skala ya. Kemudian kita telah menentukan rumus ini, kita telah memasukkan rumus ini ya, menggunakan min skor ini, dan juga SD-nya kita telah ketemu. Nah, setelah kita ketemu min-nya berapa ya, standar deviasinya juga berapa, nah, kita masukkan ke dalam rumus yang di awal tadi. Kita coba untuk melakukan kategorisasi 3 ya, 3 kategorisasi. Ya, ini rumusnya ya, dan ini yang hasil kita kerjakan contoh. Setelah kita masukkan akan ditemukan seperti ini. Kita baca ya. X ya, itu berarti kurang dari 45. 45 dari mana? Dari min. Min dari mana ini? Ini rumusnya dari sini. Ya. Jadi X sama X kurang dari 45 ya. Minnya di sini kita peroleh dari sini. Nah, 45 dari mana tadi dapatnya? Dari total maksimal ditambah total minimal kemudian dibagi menjadi 2. Ya, rata-rata. Ya, jadi 45 dikurangi 1. 1 dari mana? Rumus. Kemudian standar deviasi. Ya. Standar deviasinya 10. Dari mana? 60 bagi 6. 60 dari mana? Range-nya. Ya. 60 ini dari mana? 75 dikurangi 15. 15 dari mana? Jumlah item skala. Ya, jumlah item skala 15. Sehingga didapat sama dengan 35. Jadi, kategorisasi rendah X kurang dari 35. 35 masuk enggak? Tidak. Karena ini tandanya adalah kurang. Berbeda kalau ini tandanya adalah kurang dari sama dengan. Ya. Karena 35 tidak masuk kategori rendah, maka 35 masuk kategori sedang. Ya, di sini nanti ya X kurang dari sama dengan. Ada sama dengannya ini kan. Jadi 35 masuk kategori sedang. Sama, ini strength juga begitu ya, sama dengan yang atas tadi. Jadi untuk sedang ini didapatkan angka 55.
Ya. Jadi dia range-nya adalah dari 35 ya, X kurang dari sama dengan 35 berarti 35 masuk, atau X kurang dari 55. 55 masuk apa tidak? Kategori sedang? Tidak. Karena tandanya di sini tidak ada sama dengan. Yang ada adalah di sini. Ya, X kurang dari sama dengan 55. Jadi 55 masuk kategori mana? Tinggi. Jadi kalau ada sama dengannya berarti dia masuk di situ. Tapi kalau tidak ada sama dengannya dia tidak masuk di situ. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana cara mencari frekuensi? Bukan pendamping hidup ya. Bagaimanakah cara mencari frekuensi? Yang pertama kita harus hitung terlebih dahulu berapakah jumlah subjek pada masing-masing kategori dengan mengacu pada batasan skor X, skor kategori. Kemudian hitung berapa persentasenya dengan cara N kecil dibagi N besar kali 100%. Kemudian membuat kesimpulan dan menginterpretasi skor pada masing-masing kategori. Tadi kita sudah menemukan kategorisasi dan skor ya. Kita sudah menemukan angka-angka 35, 55, dan 55 ini ya. Kita telah menemukan ini. Dan sekarang N-nya berapa di sini? Persentasenya berapa? Inilah yang harus kita hitung. Langkahnya cukup mudah, yaitu Anda membuka ya file dari SPSS data latihan ya. Di sini Anda akan melihat bahwa di bagian data view ya, data view dan data variable ya, Anda harus tahu membedakannya. Di data view di sini ada angka-angka yang telah dijawab oleh responden ya, oleh subjek. Ada angka 1 paling kecil, yang paling besar ada angka 5 ya. Nah, kemudian ini ada skor total. Rendah tadi adalah X kurang dari 45 dikurangi 1 kali 10 sama dengan 35. Jadi rendah itu adalah X kurang dari 35. Berapakah N-nya? Anda harus hitung di sini. Nah, ada nggak yang di sini kurang dari 35? Oh, ada. Berapa? 33, 27, dan 19. Ada 3 ya, kurang dari 35. 35 tidak masuk karena 35 dia masuk kategori sedang. Berarti N di sini bisa kita peroleh dengan menuliskan angka 3. Persentasenya berapa? Dihitung aja dalam rumus ini. Berarti N-nya 3. Kemudian N besar. N besar itu berarti jumlah seluruh subjek. Ada berapa subjeknya? Kita hitung di sini, ada 10. Ya, ini subjeknya, ada 1, 2, sampai 10. Berarti 3 dibagi 10 kali 100%. Nah, berapa persentasenya itu Anda hitung sendiri nanti ya. Yang sedang juga begitu. Berarti sedang itu adalah dia berkisar antara lebih dari sama dengan 35 masuk ya, sampai kurang dari 55. Berarti 54. Ya, 35 sampai 54. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti di sini ada 6 ya. Dibagi 10, N-nya 10 ya. Dari mana? Dari sini. Kemudian persentasenya berapa? Anda hitung sendiri. Berarti 6 bagi 10 kali 100%. Yang tinggi ya, X lebih dari sama dengan 55. Yang 55 berarti ada berapa? Nah, ini ada 1. Di atas 55 tidak ada. Berarti 1 dibagi 10 kali 100%. Nah, Anda hitung sendiri persentasenya. Nah, ini dihitung, N ini dihitung ya. Kalau seluruhnya dihitung, maka nanti hasilnya pasti 10. 6, di sini tadi 6 ya. Tambah 1 berarti 7, di sini 3. N-nya di sini 3. Kalau di sini sama dengan enggak 10 berarti salah. 10 dari mana? Dari sini tadi. Ya. Maka ini harus 10. 6, 1, sini 3. Dihitung persentasenya nanti harus 100%. Gitu ya. Nah, itu cara menghitung frekuensi. Nah, sekarang kalau datanya banyak, ya, maka kita bisa melakukan penentuan kategorisasi menggunakan SPSS. Gitu ya. Jadi tidak manual lagi. Nah, yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, Anda klik bagian transform ya. Kemudian record into different variable. Kemudian masukkan total skor ke kotak sebelah kanan. Ya, akan muncul seperti ini, maka total skornya dimasukkan ke sini. Pada output variable isi name dengan nama variable baru, misal kategori agresif. Nah, bagian name ini Anda tulis kategori skala Anda apa tentang agresivitas misalkan.
kategori agresivitas. Kemudian klik all and new values di sini ya. Tampilan yang selanjutnya adalah kita akan melakukan pengkategorisasian yang rendah terlebih dahulu. Yang pertama, ketik angka 1 pada value di bagian new value ya. New value, ketik angka 1. Kemudian klik range lowest through value pada old value. Di sini. Berapakah kategorisasi terendah tadi ya. Kemudian kita isi dengan skor X kategori rendah dikurangi 1. Jadi 35 ya. X-nya kurang dari 35 berarti sama dengan 34. Kemudian di sini kita tulis 34 bukan 35. Kemudian add ya ditambahkan. Kenapa kok tidak 35? Karena skor 35 sudah masuk kategori sedang. Sementara di kategori rendah adalah di bawah ya, kurang dari 35. Ya kan? Ini tadi X kurang dari 35. Nah, kemudian untuk kategori sedang kita ketik angka 2 ya, di sini angka 2 pada value di new value. Kemudian kita klik range di sini pada all value ya, ini all value. Kemudian kita isi dengan skor X kategori sedang yaitu 35 dan 54. Klik add di sini. Kenapa kok tidak 55? Karena skor 55 sudah masuk kategori tinggi, sementara kategori sedang adalah di bawah 55. Nah ini ya, jadi dia berkisar antara 35 sampai dengan 54. 55 tidak masuk. Untuk tinggi sama langkahnya, ketik angka 3 ya, angka 3, kemudian kita klik yang range value through highest ya, 55, kita isi 55. Kemudian kita add, lalu klik add dan continue. Ya, ini udah semuanya, udah ada 3 di sini ya. Kemudian continue. Nah, continue tampilannya seperti ini nanti. Klik change, kemudian OK. Ya, tampilannya seperti ini nanti. Kemudian klik OK. Nah, di output ada hasilnya enggak? Kalau tidak ada output, di hasilnya tidak ada, maka Anda lihat di bagian data view. Memang di output tidak ada hasilnya ya, tidak ada kayak tabel-tabel sebelumnya. Tapi hasilnya itu nanti akan bisa dilihat di data view. Nah, di sampingnya data skor total akan ada angka-angka baru yaitu kategori agresivitas yang tadi Anda tulis ya. Nah, angka-angka ini sekali lagi adalah yang menunjukkan bahwa kita jadi tahu subjek manakah yang dia masuk kategori rendah. Subjek manakah yang masuk kategori sedang dan subjek manakah yang masuk kategori tinggi. Nah, ini bisa kita ubah ya. Bisa kita ubah di bagian variable view. Jadi Anda lihat variable view ya. Pada variable view, klik pada variable view kategori agresivitas ya. Anda klik di bagian variable view, kemudian di bagian values-nya ini Anda klik ya. Kemudian lalu beri values label untuk mengubah kode label 1 2 3 menjadi rendah, sedang, tinggi. Setelah Anda klik nanti tampilannya seperti ini. Ya, nah inilah yang nanti akan kita ubah. Ini Anda pernah mengerjakannya, 1 rendah, 2 sedang, 3 tinggi. Ini bisa kita ubah. Anda pernah mengerjakan seperti ini, jadi tidak perlu saya ulangi lagi ya. Di pertemuan sebelum-sebelumnya, pertemuan 13 atau 12 Anda bisa lihat di sana caranya ya. Sekarang praktek menghitung frekuensi pada SPSS, yaitu jumlah dan persentase. Yang pertama Anda klik Analyze Descriptive Statistic, kemudian Frequencies. Nah, setelah itu kemudian Anda masukkan variabel baru Anda tadi yang di sini, yaitu kategori agresivitas, dimasukkan ke sini. Lalu klik OK. Yang statistik chart abaikan, Anda langsung klik OK. Kemudian Anda lihat output. Di sana ada 2 hasil, yaitu statistik dan kategori agresivitas. Nah, ini contoh melakukan interpretasinya. Berdasarkan perhitungan statistik hipotetik, pada tabel di samping dapat diketahui bahwa terdapat 10 subjek and valid 10, missing 0. Berarti tidak ada yang hilang subjeknya. Yang diikutkan untuk uji skala agresivitas 30%, ya ini subjek berada pada kategori skor agresivitas rendah, 60% subjek berada pada kategori skor sedang, dan 10% subjek berada pada kategori skor agresivitas tinggi, sehingga totalnya adalah 100%. Ada 3, ada 6, ada 1. Nah, hasilnya ini sama dengan kalau tadi kita manual, gitu ya. Nah, jadi ini adalah contoh melakukan
pengkategorisasian, dan contoh melakukan interpretasinya, membaca skornya, gitu ya. Nanti kalau dalam laporan Anda bisa menuliskan seperti pada layar Anda ini. Jadi Anda tulis juga rumusnya, normanya, dan Anda tulis juga tabelnya, gitu ya. Ini contohnya. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang mean hipotetik dan empirik. Apa itu hipotetik, apa itu empirik? Tadi yang di awal-awal saya sampaikan, ada namanya mean hipotetik dan mean empirik. Jadi, kalau kategori statistik menggunakan hipotetik, maka hasil yang didapat nanti adalah dia tidak selalu mengikuti kurva normal. Jadi bentuknya itu tidak selalu naik begitu ya. Ingat tadi ya, kurva normal. Jadi kalau menggunakan kategorisasi yang empirik, ya, maka pasti selalu mengikuti kurva normal. Jadi yang di tengah pasti besar. Ini contohnya ya. Ini menggunakan statistik empirik. Kalau statistik empirik, maka yang di tengah dia besar, gitu ya. Kemudian yang rendah sama tinggi dia kecil. Sehingga angkanya pasti yang di tengah itu gemuk. Tapi kalau hipotetik tidak. Ya, karena ini berdasarkan skala kita gitu ya. Maka yang tengah tidak harus besar, tidak harus gemuk. Maka di sini kalau hipotetik itu yang rendah bisa tinggi, bisa besar, bisa gemuk angkanya. Yang tinggi juga bisa gemuk angkanya. Yang sedang malah tidak gemuk. Ya, jadi mudahnya begitu. Oke, ini sepertinya untuk yang normalitas tidak saya bahas ya karena sudah terlalu panjang videonya. Saatnya praktek. Silakan Anda gunakan data Anda sendiri untuk melakukan kategorisasi subjek. Baik, kira-kira begitu. Terima kasih. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silakan email saya atau kontak saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.